Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinda Nurhayati dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan NIM 20230501030001. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi ringkasan yang telah saya buat dari materi 1 hingga materi 6. Baik, langsung saja kita simak penjelasan materi saya. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu yang berjudul Pengantar Akuntansi dan Perusahaan. Definisi akuntansi dan perusahaan. Pengertian akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai the law of business. Hal ini karena kegiatan akuntansi sering digunakan di kalangan dunia usaha. Secara umum, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris account, yang berarti perkiraan. Secara luas, akuntansi dapat didefinisikan yaitu akuntansi adalah suatu seni untuk melakukan pencatatan, pengelompokan, pengiktisaran, dan pelaporan serta penganalisaan terhadap transaksi-transaksi ekonomi perusahaan guna pengambilan suatu keputusan. Lalu, proses akuntansi terdiri dari yang pertama, kegiatan pencatatan, yang kedua, kegiatan pengelompokan, yang ketiga, kegiatan pengiktisaran, yang keempat, kegiatan pelaporan, dan yang kelima, kegiatan penganalisaan. Proses akuntansi yang pertama pencatatan dan penggolongan, yang kedua pengiktisaran atau peringkasan, dan yang ketiga pelaporan dan penganalisaan. Prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip biaya historis, yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga, prinsip mempertemukan, yang keempat, prinsip konsistensi, dan yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Klasifikasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa, yaitu kegiatan yang usahanya menjual atau membeli jasa. Yang kedua, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang, kemudian membeli kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuk atau melakukan pengolahan. Yang ketiga, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjualnya kepada pihak lain. Konsep perusahaan dan bisnis. Raymond Eglos dalam bukunya Business is Nature of Environment and Introduction menyatakan bahwa perusahaan diartikan sebagai sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang ditujukan bagi pemuasan kebutuhan para pembeli, serta diharapkan akan memberikan laba bagi para pemiliknya. Jadi, fokusnya lebih mengarah kepada organisasi. Sedangkan konsep bisnis di sisi lain diartikan sebagai seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan, yaitu produsen, pedagang, konsumen, dan industri di mana perusahaan berada, dalam rangka memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Peran akuntansi dalam perusahaan dan penggunaan akuntansi. Secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah yang pertama manajer, yang kedua investor, yang ketiga kreditor, dan yang terakhir instansi pemerintahan. Baik, kita lanjutkan pada penjelasan materi kedua yang berjudul menganalisasi transaksi. Langsung saja.
Menganalisasi transaksi. Analisasi transaksi menurut Sunarto Zulkifli 2003 ayat ke-10, secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak, yaitu seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Jenis-jenis data analisis. Analisis transaksi yang merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi yang mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian dipotong atau diakunkan ke dalam buku besar. Analisis yang pertama yaitu analisis deskriptif. Menurut Michigan State University, analisis deskriptif adalah jenis pengolahan data yang ditujukan untuk mengetahui kondisi lapangan, pasar, dan konsumen saat ini. Yang kedua, analisis diagnosis. Pengolahan data ini bertujuan untuk mencari tahu akar masalah dan latar belakang dari suatu kondisi. Yang ketiga, analisis prediktif. Di analisis prediktif, justru kamu akan meramal forecasting apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, analisis preskriptif. Ketika kamu sudah punya gambaran masa depan atau memprediksi peluang, kamu bisa merancang model baru untuk produkmu. Yang kelima, analisis eksplorasi. Analisis eksplorasi bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel data yang mungkin belum diketahui. Yang keenam, data mining adalah jenis analisis lain yang berfokus untuk mengetahui pola dengan meninjau data dalam jumlah besar. Yang ketujuh, analisis regresi adalah jenis analisis data untuk mengetahui hubungan antara variabel data yang dependen dan independen. Metode analisis transaksi. Yang pertama, menentukan jenis akun. Yang kedua, terapkan aturan debit dan kredit pada akun. Dan yang terakhir, catat transaksi dalam jurnal. Lanjut, masuk pada apa manfaat dari adanya analisis transaksi dalam akuntansi. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Dan yang keempat, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Jenis transaksi keuangan. Yang pertama, jenis transaksi akuntansi berdasarkan hubungan kelembagaan dibagi menjadi dua, yaitu transaksi eksternal melibatkan perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, transaksi internal tidak melibatkan penjual luar melainkan proses lain dalam perusahaan. Lalu lanjut, jenis transaksi akuntansi berdasarkan metode pembayaran. Yang pertama, transaksi tunai, yaitu dengan menggunakan uang tunai. Yang kedua, transaksi non-tunai, yang menentukan apakah uang tunai telah dibayarkan atau dibayarkan di masa depan. Yang ketiga, transaksi kredit, yang pembayarannya sesuai pembelanjaan di masa mendatang. Yang ketiga, jenis transaksi akuntansi berdasarkan tujuan. Transaksi bisnis adalah transaksi sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan. Lalu transaksi non-bisnis tidak melibatkan penjual atau pembelian tetapi sumbangan. Kita lanjut pada contoh analisis transaksi akuntansi, yaitu pada tanggal 1 Januari 2017, Tuan Ilyas membuka bisnis atau perusahaan dagang dengan nama Binatu Rizki. Dia menyetorkan uang sebagai modal awal pendirian bisnis tersebut sebesar 1 miliar. Analisis transaksi tersebut menambah aset berupa kas sebesar 1 miliar untuk sisi debit, sementara sisi kredit yang terpengaruh atas transaksi setoran ini adalah
modal lebih tepatnya sebagai modal Ilyas. Next ke penjelasan materi ketiga dengan judul proses penyesuaian dalam akuntansi. Langsung saja kita simak. Karakteristik akuntansi penyesuaian. Konsep periode akuntansi atau accounting period concap mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS yang mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual atau accrual basis of accounting. Ada dua cara untuk melakukan proses akuntansi. Yang pertama, akuntansi akrual, accrual accounting, mencatat dampak dari setiap transaksi pada saat terjadinya. Sebagian besar perusahaan menggunakan dasar akrual. Yang kedua, akuntansi dasar kas atau cash basic accounting, hanya mencatat penerimaan kas dan pembayaran kas. Akuntansi dasar kas ini mengabaikan piutang, utang, dan penyusutan. Lanjut proses penyesuaian. Untuk mengetahui cara membuat jurnal penyesuaian, konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat. Beberapa akun memerlukan pemutakhiran atau updating dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara seharian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Yang ketiga, beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Lalu, jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka atau prepaid expenses. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Contoh, sewa dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau deferred revenue. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Contoh, sewa dibayar di muka. Yang ketiga, utang beban. Utang beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayaran. Yang keempat, piutang pendapatan atau accrued receivable. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Yang kelima, bahan habis pakai. Yang keenam adalah kerugian piutang. Piutang dagang atau account receivable akibat adanya penjualan kredit, barang atau jasa terkadang tidak dapat ditagih karena berbagai hal yang terjadi pada debitur. Misalnya usaha debitur bangkrut. Contohnya, piutang tak tertagih menjadi kerugian bagi perusahaan yang dicatat sebagai biaya usaha dengan akun kerugian piutang. Yang ketujuh, penyusutan depreciation. Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva untuk memberikan manfaat ekonomis secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Contoh, peralatan kantor. Terakhir yaitu jurnal penyesuaian, adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, teman-teman, masih lanjut ya pada penjelasan materi keempat, yaitu yang berjudul menyelesaikan siklus akuntansi. Mari kita simak sama-sama. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pengertian siklus akuntansi. Apa sih pengertian siklus akuntansi itu? Yaitu proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum, prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Lalu, apa sih fungsi dan tujuan akuntansi? Jadi,
Fungsi siklus akuntansi meliputi yang pertama, mencatat transaksi, lalu pengklasifikasian transaksi, selanjutnya penyesuaian, lalu penutupan, dan penyusunan laporan keuangan, serta audit dan pemeriksaan. Langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi, lalu merekam transaksi dalam jurnal, dan merekam transaksi dalam buku besar, lalu penyesuaian akhir periode. Yang terakhir nih, membuat laporan keuangan. Kita lanjut ya pada proses siklus akuntansi. Dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu tahap pencatatan transaksi, lalu tahap pengiktisaran terdiri dari jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutup. Yang terakhir nih, tahap laporan. Adapun tahap-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba atau rugi, lalu laporan perubahan modal, lalu kertas kerja, dan jurnal penutup. Jadi kita masih lanjut ya pada penyelesaian siklus akuntansi. Yang pertama, neraca lajur. Urutannya sebagai berikut. Menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian atau unadjusted trade balance ke dalam kertas kerja, lalu memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Terakhir, memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Yang kedua itu jurnal penutup. Dapat dilakukan dengan yang pertama, mentransfer akun pendapatan, mentransfer akun beban, mentransfer jumlah laba bersih atau rugi, mentransfer akun prive atau penaikan. Dan yang ketiga, jurnal balik. Lalu, 4 hal yang perlu dibuatkan ayat jurnal balik yaitu 1. Beban yang masih harus dibayar, lalu pendapatan yang masih harus diterima, biaya dibayar di muka, dan pendapatan yang diterima di muka. Itulah tadi penjelasan materi dari makalah keempat. Sekarang kita lanjut saja pada penjelasan materi kelima. Disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, ini dia pembahasan materi kelima kita dengan judul Akuntansi Perusahaan Dagang. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih akuntansi itu. Jadi, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian secara pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Lalu masuk pada pembahasan prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip pengakuan pendapatan, lalu prinsip penandingan, 3 prinsip pengakuan penuh, dan yang keempat prinsip biaya. Lanjut pada pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu atau tanpa diubah bentuknya. Akun-akun khusus perusahaan dagang yang pertama pembelian, lalu penjualan, ketiga retur pembelian dan potongan harga, keempat retur penjualan dan potongan harga, kelima utang dagang, 6 piutang dagang, 7 potongan pembelian, 8 potongan penjualan, 9 beban angkut pembelian, dan yang ke-10 persediaan barang dagang. Nah, di sini kita juga perlu mengetahui ciri-ciri perusahaan dagang. Apa sih ciri-ciri perusahaan dagang itu? Ada beberapa ciri dari perusahaan dagang, yaitu pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. Lalu, biaya utama perusahaan berasal dari harga pokok barang terjual serta biaya usaha lainnya. Yang ketiga, tujuan utama perusahaan ialah mencari laba dari penjualan barang dagang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Lalu, terdapat akun persediaan barang dagang dalam akuntansi perusahaan.
Yang terakhir, berperan sebagai perantara produsen dengan konsumen. Lanjut pada karakteristik perusahaan dagang. Memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan dan kembali menjual. Lalu tidak melakukan proses produksi barang dan memperhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Lalu perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Selanjutnya, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau penilaian sedikit pun. Lanjut pada jenis-jenis perusahaan dagang. Secara garis besar, perusahaan dagang dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama berdasarkan jenis produk yang diperdayakan. Ada perusahaan dagang barang produksi dan perusahaan dagang barang jadi. Yang kedua, berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Yang pertama, perusahaan dagang besar, wholesaler. Yang kedua, perusahaan dagang perantara, middleman. Yang ketiga, perusahaan dagang pengecer atau retailer. Lalu, apa sih siklus akuntansi perusahaan dagang? Yaitu terdiri dari 1. Mencatat transaksi jurnal umum, 2. Mencatat di buku besar pembantu, 3. Membuat neraca saldo sebelum disesuaikan, 4. Jurnal penyesuaian. Ada 3 jenis jurnal penyesuaian sebagai berikut: pembayaran dibayar di muka, akrual, dan pengeluaran non-tunai. Adapun akun-akun yang memerlukan penyesuaian, ada beberapa akun yang memerlukan penyesuaian hanya pada akhir periode, jadi tidak semuanya perlu dilakukan penyesuaian. Akun perlengkapan, akun dibayar di muka, akun aktiva tetap, akun pendapatan, akun beban, akun pendapatan diterima di awal. Lalu neraca saldo telah disesuaikan. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Yang ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Yang kedelapan, membuat jurnal penutupan. Yang kesembilan, neraca saldo setelah tutup buku. Kesepuluh, membuat jurnal pembalik. Masuk pada analisis transaksi. Analisis transaksi adalah kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi, mencakup jasa pembelian, penjualan, membayar upah dan gaji, pembelian aset tidak lancar, asuransi dan pembayaran pajak, membeli barang materai. Jenis transaksi berdasarkan hubungan bisnis. Yang pertama, transaksi eksternal. Yang kedua, transaksi internal. Jurnal petransaksi perusahaan dagang. Pada umumnya terdapat dua jenis metode pencatatan jurnal umum dalam perusahaan dagang, yakni 1. Jurnal umum perusahaan dagang metode fisik. Yang kedua, jurnal umum perusahaan dagang metode virtual. Nah, kita lanjut lagi ya pada pembahasan terakhir, yaitu penjelasan materi 6 yang berjudul persediaan. Jadi, pada pembahasan ini kita akan menjelaskan akuntansi persediaan. Definisi persediaan berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual atau PSAPBA nomor 5 paragraf 4 PP nomor 71 tahun 2010 adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dalam barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Yang pertama, barang atau perlengkapan supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Yang kedua, digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual kepada masyarakat. Yang terakhir, barang yang dijual kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus persediaan pada PT Kembar Makmur. Jumlah permintaan Oktober 2017, snack Citato rasa ayam bumbu kemasan 15 gram, perusahaan mengalami kekurangan stok di gudang dan menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan. Penerapan metode EOQ untuk perencanaan, metode penelitian,
hasil dan pembahasan, biaya telepon, biaya bongkar, biaya administrasi, biaya penyimpanan, kebijakan perusahaan, frekuensi pembelian. Tujuan dan fungsi persediaan. Yang pertama, tujuan persediaan. 1. Menghilangkan risiko keterlambatan. 2. Menghilangkan risiko dari materi. 3. Alternatif dalam mengantisipasi barang. 4. Mempertahankan stabilitas operasi. 5. Mencapai penggunaan mesin optimal. 6. Memberikan pelayanan kepada langganan dengan sebaik-baiknya. 7. Membuat pengadaan atau produksi tidak perlu. Fungsi persediaan. Yang pertama, fungsi independensi. Persediaan memiliki fungsi agar perusahaan dapat melakukan proses produksi meski supplier tidak dapat menyanggupi jumlah dan waktu pemesanan barang yang dilakukan perusahaan dengan cepat. 2. Fungsi ekonomis. Persediaan memiliki fungsi agar perusahaan dapat menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Ketiga, fungsi antisipasi. Persediaan memiliki fungsi agar perusahaan dapat melakukan antisipasi pada perubahan permintaan konsumen. Jenis-jenis persediaan. Untuk perusahaan industri, maka jenis persediaan yang dimiliki adalah persediaan bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, serta bahan pembantu yang akan digunakan dalam proses produksi. Dan perusahaan dagang, maka persediaannya hanya satu, yaitu barang dagang. Yang terakhir yaitu pembahasan metode penilaian persediaan. Yang pertama, alokasi harga. Pada metode ini, biaya dapat dialokasikan ke barang yang terjual selama periode berjalan dan ke barang yang ada di tenagan pada akhir periode berdasarkan biaya akrual dan unit tersebut. Yang kedua, metode masuk pertama keluar pertama. Metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out dibuat dengan asumsi bahwa barang yang pertama dibeli, barang itu pula yang terlebih dahulu dikeluarkan jika terjadi penjualan. Tetapi dalam akuntansi persediaan, yang diperhitungkan sebagai unsur masuk dan keluar tersebut bukan fisik tetapi nilai perolehan persediaan. Yang ketiga, metode masuk terakhir keluar pertama. Metode ini merupakan kebalikan dari metode FIFO. Dalam metode ini, nilai persediaan akhir diambil dari harga barang yang lebih dahulu dibeli. Nilai harga pokok penjualan diambil dari hasil perhitungan atau akumulasi harga beli barang yang terakhir dibeli. Itu adalah tadi pembawaan materi dari kelompok 1 hingga kelompok 6 yang bisa saya paparkan kepada teman-teman sekalian.